dunia itu terbuka. Seorang pramugari itu karena melihat beberapa tempat, seharusnya seenggak-enggaknya apa yang pernah mereka lihat, mereka alamin, entah itu di pulau satu, pulau lainnya, atau negara satu, negara lainnya, pasti ada sesuatu yang unik, yang mungkin di Indonesia nggak ada, ataupun bisa menjadikan suatu inspirasi, membuat suatu kreasi kerja baru, atau membuka kerjaan baru, suatu aktivitas, istilahnya gitu. Gini, tak kasih tahu ya. Jadi orang itu jangan pernah takut untuk menghadapi semua orang. Pilotnya jangan coba dia bisa menerbangkan. Sudah lama sekali obrolan aviasi tidak kedatangan narasumber seorang wanita. Saat ini hadir bersama saya seorang wanita, mantan pramugari, dan sekarang merupakan seorang representatif perusahaan besar di Belanda. Beliau adalah Ibu Aryani Indrayu. Apa kabar, Mbak Ayu? Selamat siang, Ya. kabar baik, puji Tuhan. Sehat-sehat selalu ya, Mbak Ayu Amin, ya. amin, Aduh, ini kita dalam proses pandemi COVID seperti ini, kondisi COVID seperti ini, kita masih memakai masker. Tapi untuk sementara dalam kondisi podcast ini kita buka sebentar. Siap. Masing-masing juga udah cek Sudah, PCR sudah. Selalu ya udah jadi keharusan sekarang ya. Karena untuk Gitu. kesehatan kita semua juga ya. Betul. Dan Pokoknya inilah sehat-sehat semua. selalu kita jaga lah ya, gitu ya. Siap. Dan kita sudah jaga jarak Jarak juga, 3M juga sudah dilaksanakan nih ya. Iya, Gitu. iya. Mbak Ibu Aryani enaknya dipanggil Indrayu. siapa nih, Ibu Aryani Waduh, Indrayu ini? asal jangan dia panggil Oma aja. Iya. Kan soalnya di Ibu Ayu Pitsnen ya. Painen. Pinance ya, bahasa Belandanya. Ya, Pinance Pinance ya. Untuk kalau bahasa Indonesia itu pronunciation-nya kadang banyak yang bilang Pitsnen. Oh, Cuman sebetulnya kalau di bahasa Belanda itu membacanya Painen. Pinance. Iya. Oh, jadi Ibu Ayu Pinance. Ayu Painen. Pinance. Ya. Enaknya dipanggil apa nih? Sebetulnya kalau untuk masalah penerbangan, saya lebih prefer kembali ke Sempati, yaitu Danrek Hayuk. Oh iya. Danrek Hayuk dulu ya dipanggilnya ya. Betul. Iya. Itu parapan dari senior itu kalau ngerjain saya. Betul. Iya, saya jadi inget kita Mbak Ayu lah ya saya panggil ya. Siap, Gitu. monggo. Iya, ini udah terima kasih nih, udah kasih waktunya. Ini saya dengar kan di Belanda datang khusus ke Jakarta, banyak kesibukan yang harus dilakukan juga. Kemarin dari Surabaya, dari mau Solo ya. Nje, Ini nanti besok mau berangkat lagi ke Jogja ya. ke Jogja dulu, ya. Waduh, sibuk sekali. Makanya terima kasih nih udah menyempatkan waktunya. Sama-sama, ini karena kangen, obat kangen mungkin. Waduh, buat kangen betul, teman-teman betul. lainnya itu juga. Salam buat semuanya. Iya. Apalagi kondisi Covid begini ya, naik pesawat juga harus hati-hati ya, Mbak Ayu. Itu semua prosedurnya luar biasa. Betul, Tapi karena betul. untuk kesehatan ya bagaimana lagi. Betul. Semoga harapanlah COVID ini segera sirna. Dan semua kesehatan tetap dijaga, Betul. mengikuti prokes lah Iya, itu. iya, Itu iya. yang Standar sebetulnya prokes harus dilaksanakan ya. itu sebetulnya yang paling utama untuk segera memparipurnakan kondisi COVID ini. Betul. Iya. Apalagi di era pandemi seperti ini penting banget jaga imunitas tubuh nih. Jelas. Gitu. Terus selain konsumsi makanan yang sehat, kita juga harus Suplemen jangan Ya, lupa tuh. ya. Betul. Jelas. Ya kan? Kalau enggak KO, Mas. Iya betul. Tapi jangan sembarangan pilih suplemen. Ya, kan? jelas. Suplemennya harus pharmaceutical grade, kemudian harus BPOM, terus Ya. FDA approve gitu Ya, ya. yang sudah teruji Yang lah sudah ya. teruji Ya. betul. Nah, saya punya suplemen yang saya makan sendiri ini juga konsumsi atlet jadi aman sekali. Iya, saya Gitu. dengar itu, saya Betul. dengar. Ini Makanya saya adalah sangat curious sekali. suplemen saya dari Usana. Usana Gitu. aja. Mungkin nanti kalau berminat kita ngobrol lagi. Oh iya, saya udah denger banyak ini, makanya mumpung pulang ke Indonesia ingin Betul. nyoba ya, sama bawa ke teman-teman di Belanda. Betul sekali. Oke, Mbak Ayu, kan gini nih. Jadi saya bingung nih, dari seorang pramugari kemudian jadi representatif perusahaan besar di Belanda. Iya. Ini gimana ceritanya ini? Atau gimana lah cita-cita kok bisa jadi pramugari deh? Gitu. Ya, sebetulnya kalau masalah jadi pramugari itu sebetulnya dulu pertamanya suatu saya waktu itu masih di Jogja. Satu
kos-kosan, let me say, sebetulnya bukan kos tapi kan tapi lahir sewa di Solo rumah. ya? Saya lahir di Solo, Oke. asli di Solo, Baik. SD, SMP, SMA di Solo. Oke. Cuman waktu kuliahnya saya di Jogja, Oh baik. di mana di situ kita sewa satu rumah bersama teman-teman. Kebetulan ada surat kabar ya, kita langganan surat kabar serumah itu, ada tulisan Sempati cari pegawai mulai Oke. dari apa-apa. Nah, Iya, iseng iya, nih iya. dari teman-teman. Tahun 19 8 enggak 89. Oh, 89 ya, 89 betul, mulai itu Injil. Iya. Makanya Terus- suatu mukjizat lah, karena pertamanya gara-gara canda-canda teman-teman dan mereka tahu saya orangnya ya nun sewu, kolega lainnya yang airlines bekas kolega saya tahu saya orangnya rada. Oke. Iya, Tapi berarti abis SMA sebelumnya kemana? Saya setelah SMA, setelah SMA? saya kuliah dulu untuk komputer Indonesia Amerika. Oke. Oh lihat ya. Ya, karena saya satu orangnya kan nggak selalu curious, selalu ingin tahu lah. Kebetulan 30 tahun yang lalu tuh, lebih dari 30 tahun yang lalu tuh kan masalah komputer kan sesuatu yang masih awam. Iya. Nah, disitulah saya tertarik, tapi dasar orangnya saya tuh nggak suka sekolah. Betul. Mau kemana-mana setiap kali ngikutin aturan selalu aja melencong gitu. Berarti itu IT ya zaman dulu ya? Dulu IT Oh, ya, betul. iya. Cuman saya tuh orangnya nggak telaten, Mas. Iya. Iya. Terus kebetulan ada saya orangnya suka jalan, Benar. orangnya juga suka pengen kumpul-kumpul ketemu sama orang banyak. Iya. Kebetulan pas ada surat kabar itu saya tertarik masuk di Sempati, tapi teman-teman satu kos-kosan itu yang nyeponsorin ataupun ini ya kasih support lah. Iya. Bikin lamaran lah ya. Pakai lamaran, mulai dari nulis, dari segalanya. Itu teman-teman bareng, saya hanya datang, terus semua tes, psikotes dan lain-lainnya saya jalanin sendiri. Oke. Saya diterima di Sempati dan sempat terbang selama 2 tahun. Oke. 2 Gitu ya. tahun. Dulu pesawatnya masih Fokker 27, ada Fokker 100 27, ya? 28, 100 sama yang waktu itu Airbus ya, Airbus waktu itu ya, betul, sebentar Airbus masuk, ya. tapi karena saya cepet-cepet, saya kebetulan tertarik sama salah satu engineeringnya di Fokker. Oke. Jadi Itu yang saya jadi ke finance Belanda. itu dapetnya dari situ ya. Iya. Iya dulu sebagai engineer di Fokker 100 ya. Fokker 100 Betul, ya, betul, ya, betul. benar. Akhirnya gimana? Ada pengalaman menarik gak sih selama kerja jadi pramugari? Pengalaman paling menarik itu ya sebetulnya ada menarik sama pahitnya ya sebetulnya. Ya sebetulnya kalau dipikir pahit ya nggak pahit banget, tapi sesuatu yang indah. Pahit yang jadi indah. Iya. Kayak jamu lah ya, bikin kuat. Itu jadi waktu ketemu sama para senior-senior. Iya. Tahu saya orangnya senaknya sendiri. Terus saya orangnya bandel. Nah, itu kalau ketemu senior, waduh. Aduh, seniornya galak-galak lagi. Waduh, galaknya minta ampun tuh. Udah, tapi untungnya saya selalu orang tuh melihat posisi positifnya. Di mana di situ saya digembleng, di mana di situ saya harus memperlihatkan saya harus bertahan, dan saya ingin membuktikan apa yang mereka pikir saya itu let me say ugal-ugalan atau gila, tapi saya tuh ada suatu tanggung jawab di mana saya melakukan tugas itu dalam penerbangan terutama ya, untuk safety. Oh, jadi Tapi, ada ya, pelajaran yang diambil ya sebagai jelas pramugari. karena kalau saya nggak digembleng sama senior yang galak, aduh mas, menyek zaman sekarang kan istilahnya kan ya harus tangguh perempuan ya, anjing. Betul. Terus apa yang bisa dipetik dari situ? Karena di sana kan juga ketemu penumpang dan segala macam gitu ya. Ya memang justru karena saya itu orangnya sangat sangat pengen tahu, dan terutama dari ketemu orang, disitulah justru yang menjadikan dasar saya mempunyai pekerjaan seperti ini, Mas. Coba waktu itu saya istilahnya dimanja, apa-apa enak, nggak ini. Untung gemblengannya itu sangat kuat sekali, dan ketemu orang, apalagi ketemu penumpang itu kan bermacam-macam karakter, kepribadian, tingkah laku, ataupun egoisme. Di situ seorang pramugari itu belajar bagaimana menghandle dari beberapa karakter itu. Dan terutama sekarang kerjaan saya itu untuk mengurusin berhubungan interaktif dengan berbagai klien. Disitulah menjadi modal saya.
Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Ada pengalaman menarik nggak selama terbang, Bayu? Pengalaman menarik buat saya semua menarik ya, Iya, sangat menarik. Cuman yang sangat semua itu ternyata sudah diatur sama yang di atas. Itu pernah saya ngalamin itu gini Mas, waktu pas saya ditugaskan di Surabaya pakai Fokker 27, karena di set satu pesawat itu kan satu kru 1 minggu 5 hari kalau nggak keliru. Schedule-nya 5 hari. 5 hari di betul, Surabaya. Surabaya. Iya, iya. Betul. Terus sama Balikpapan. Saya ingat Balikpapan. Kebetulan pas rute Balikpapan itu kan sangat full. Dari pagi jam 5 berangkat dari hotel, pulang sampai Surabaya lagi itu jam 6. Bisa 4 landing, 5 landing ya? Dan kebetulan pada saat itu Captain pernah tanya ke saya sama teman saya satu pramugari satu lainnya lagi, tanya, yuk abis ini kita ini ada pilot baru tes itu. Lagi training lagi training atau tes, kalau enggak cuma sebentar katanya, nanti kita bareng-bareng ke mana, bareng-bareng ke hotel gitu. Saya sudah jawab iya, saya setujuin itu. Terus kebetulan pas landing di Surabaya, saya cerita ke temen, terus temen saya bilang gini, no ayo kita balik ke hotel gitu. Aku nggak enak, udah bilang sama Captain ikut terbang sebentar gitu kan. Nah kebetulan temen saya tetap bersikeras, saya tetap diajak balik ke hotel. Di situ dimana kita perjalanan di hotel, kita dapat informasi kalau pesawat baru take off terus. Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Dimana di situ Fokker 27 itu terbagi 3 bagian. Di salah satu seatnya itu persis di kursi saya. Kalau misalnya itu ikut ya. Jadi penerbangan kosong ya, nggak. Iya, puji Tuhan lah, itulah jadi pengalaman yang saya kadang jadi gimana ya, sangat emosional. Ya. Aduh, itu saya bisa bayangkan tuh kondisinya seperti itu ya. Teman saya itu sangat ini sekali, sangat enggak Cap, ayo ikut saya gitu. Tapi disitulah saya belajar ternyata semua itu maaf ini rada emosional. Jadi sangat ini sekali, sangat menyentuh dan kita percaya semua perjalanan hidup itu ternyata garisnya Tuhan. Makanya selama kita dalam perjalanan hidup itu mengisi bagaimana, karena kita nggak tahu kapan. Kita harus selalu berbuat baik. Kita harus sesuatu yang sesuai dengan ajaran lah, gitu, ajaran yang baik lah. Karena kapanpun, anytime kita bisa dipanggil. Itu yang membuat saya pengalaman yang sangat ini. Sorry, jadi awal jadi seperti waduh, ini jadi saya bisa bayangkan nih. Nggak apa-apa, tapi juga ini kan satu pengalaman tersendiri ya. Buat saya itu pelajaran yang sangat berharga. Tapi kan sebelum dari Sempati itu kan sempat alma mater di Tarakanita ya kalau nggak salah. Tarakanita ya. Tarakanita karena gini, dari keluarga saya tuh tahu kalau saya tuh sekolah nggak seneng kan ya. Padahal yang namanya masa depan itu harus dipersiapkan. Jadi dari pihaknya keluarga saya, orang tua saya, akhirnya ya udah masukin aja ke Tarakanita, suruh ngambil boga dengan tujuan nanti buka restoran, toh semua orang itu butuh makan gini-gini. Belajar masak lagi. Ya belajar masak. Sebetulnya kalau diajarin masak itu di Tarakanita itu jadi lebih ke fokusnya itu masalah proses, kayak fermentasi gitu. Ya cuman suruh bikin tape juga gitu ya. Dari singkong jadi tape, makanya lah ngapain di sini sekolah mahal-mahal kalau di pasar aja banyak gitu. Tapi kalau sebetulnya kalau tujuannya pendidikan itu selalu baik. Cuman karena sayanya saja yang nggak begitu telaten. Terus akhirnya ya itu ada lamaran ke Sempati, terus saya masuk Sempati, terus saya meninggalkan kuliah bangku sekolah lah istilahnya. Nah akhirnya menutup karir sebagai pramugari itu setelah itu kemana Mbak? Saya karena yaitu tadi cinta sama engineering Fokker itu tadi. Iya, betul. Terus akhirnya akhirnya diboyong ke Amsterdam? Iya. Ke Belanda ya? Saya yang ngikut. Ngikut. Habis jarak jauh nggak bisa ya, terus akhirnya susah nih, ya itu cinta buta katanya. Terus akhirnya saya meninggalkan Sempati karena suami kontrak selesai ya di Indonesia. Terus saya pindah ke sana, sempat sekolah, sebetulnya sekolah lagi nih yang
paling saya antri lah, sekolah bahasa. Tapi walaupun bagaimana, karena tinggal di sana kan terbiasa juga ya bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda. Cuman baru saya 2 bulan di sana, saya ditawarin kerjaan. Ditawarin kerjaan di Gas Uni Belanda. Pertambangan itu ya, batu bara itu. Kebetulan yang saya, memang kalau Gas Uni itu luas, tapi waktu saya itu jadi ada pipelining rute dari dekat saya di Hogerheide ke arah Selsat. Dimana kebetulan di situ dia membuat kayak suatu tempat baru dan membutuhkan seorang yang istilahnya yang ngurusin kayak jadi rumah tangganya di kantor itulah. Nah, karena mereka melihat background saya pramugari, jadi tata rumah tangga apa segala macam, pramugari jadi ada fungsinya lagi. Disitulah saya ditarik di Gas Uni, project dari awal sampai selesai selama 1,5 tahun 2 tahunan lah. Saya kerja di situ, terus habis itu saya kerja di Philip Morris. Philip Morris ya. Philip Morris, terus habis itu saya kerja di Fokker. Setelah dari Fokker, sempat di Fokker berarti ya? Saya kerja di Fokker kebetulan. Di bagian apa itu? Jadi customer ini kan service. Pabrik pesawat. Pabrik pesawat, tapi customer service saya ikut di bagian marketing. Jadi kalau yang sempati, yang para captain yang ngambil pesawat ke Belanda ataupun Fokker 70 dia sana ya. Ngambil ke Belanda itu saya pasti ketemu. Dan saya pernah terbang dari Belanda ke Indonesia pakai Fokker 100, 5 kali landing itu di mana-mana. Soalnya harus transit waktu itu ya. Iya, benar. Terus habis itu berapa lama di Fokker itu? Kan waktu itu akhirnya suami kembali ke Fokker juga. Ya. Orang ditugaskan ke sini karena untuk Fokker. Jadi karena Sempati kan beli pesawat Fokker 100 selama 70 membutuhkan suatu asistensi lah, misalnya asistensi ya untuk masalah engineering, salah satunya suami saya. Iya. Baik. Kemudian akhirnya dari Fokker? Saya dari Fokker, tetap di Fokker. Kebetulan salah satu director saya yang di marketing itu keluar dari Fokker kerja di perusahaan besar di Belanda. Jadi di Damen. Damen itu pabrik perusahaan kapal laut ya, perusahaan kapal laut. Tapi sebelum ke Damen ini kan kalau di Gas Uni itu kan kayak tadi karena banyak laki-laki semua apa segala macam gitu, tapi ya karena memang di bagian rumah tangga ya waktu itu. Rumah tangga ya, kebetulan kolega saya semua laki semua. Iya betul kan. Saya perempuan satu-satunya. Iya. Baik. Kemudian sebelum kita ke Damen nih, saya akan balik sedikit ke dunia penerbangan nih. Ini kan industri penerbangan saat ini dengan adanya pandemi COVID ini kan sangat, ya kalau boleh bilang sangat terpukul gitu ya, karena memang ya sulit, jadi penumpang juga harus ada sebelumnya dulu ada physical distancing di pesawat dan segala macam ya kan, sehingga dunia aviasi saat ini akan sedikit menurun. Nah ini juga beberapa kru ataupun juga baik itu pilot ataupun pramugari pun juga mengalami kesulitan. Apa pendapatan menurut Mbak Ayu ini bagaimana? Kalau menurut saya ya sebetulnya kerja itu di mana-mana bisa ya. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, apalagi seorang pramugari itu yang saya alamin justru di situ menjadi suatu sumber saya untuk berjalan maju. Istilahnya dunia itu terbuka. Seorang pramugari itu karena melihat beberapa tempat, seharusnya seenggak-enggaknya apa yang pernah mereka lihat, mereka alamin, entah itu di pulau satu, pulau lainnya atau negara satu, negara lainnya. Pasti ada sesuatu yang unik yang mungkin di Indonesia nggak ada, ataupun bisa menjadikan suatu inspirasi, membuat suatu kreasi kerja baru atau membuka kerjaan baru, suatu aktivitas istilahnya gitu. Itu kalau menurut saya. Pendapat saya. Jadi walaupun nggak terbang ataupun nggak, itu bisa menjadi suatu suatu masukan lah. Harus berkreasi dan berkreatif. Inisiatif untuk ya. Karena memang ya seperti Bayu ini sudah bukan pramugari lagi pun bisa bekerja di tempat jelas, lain jelas, dan sukses loh. Ya puji Tuhan lah, puji Tuhan. Tapi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah suatu kemauan. Dan untuk melakukan sesuatu itu harus selalu punya planning dengan matang dan dipikirkan secara mendalam. Istilahnya orang itu, orang Jawa ya, apalagi saya orang Jawa, orang Solo, ojo grusah-grusuh gitu. Nah sekarang kita bicara mengenai perusahaan saat ini. Perusahaan Damen ini kan
salah satu kalau boleh dibilang terbesar ya di Belanda ya, karena ini Kalau perusahaan terbesar di Belanda, iya, di Eropa salah satu perusahaan terbesar juga, dan betul. di Dan tertua ya, dunia. 1927 kalau nggak salah J, dia iya. mulai Dari awal-awalnya awalnya sekali. ya dulu ya, J. perusahaan keluarga si Damen itu ya. Iya. Betul ya kalau nggak Benar, salah benar. di Gorschem South Holland itu ya. Jadi kalau perusahaan Damen yang tempat saya kerja ini activity-nya di 32 negara worldwide. Dan kalau headquarter-nya, jadi kantor pusatnya itu di Gorkum. Cuman karena saya lebih ke arah military, Ya. saya ada kantor ada di Vlissingen. Oh, Vlissingen. Vlissingen. Di Karena sentral ya itu berarti ya. kalau di Vlissingen tuh nggak, malah lebih di south, ke arah perbatasan ke Belgia. Oh, Ke oke, Belgia. baik. Karena rumah saya juga dekat perbatasan antara Belanda sama Belgia. Oh, oke, baik kalau gitu. Nanti kapan-kapan mampir Mau, nanti kita semuanya mampir. pada ini. Welcome. Iya. Oke, ini berarti perusahaan pembuat kapal ini nggak cuma pesawat pesiar ataupun tugboat ataupun ini termasuk kapal perang ya? Kapal perang, dan kebetulan yang saya handle sekarang adalah khusus untuk kapal perang. Oke, baik. Jadi untuk saya banyak urusan ke Indonesia ini lebih ke arah ke ini ya, military. Oh, oke, Military baik. side. Dan Iya. salah satu dari 30 negara adalah mitranya adalah Indonesia ya? J. Betul ya, Salah satunya ya. Dan saya dengar juga perusahaan ini juga nggak cuma terhadap military aja, tapi juga ke Krakatau Steel gitu ya. Oh ya, jadi Kapal ya kita usahakanlah semua ya, saya berusaha semaksimal mungkin untuk membawa kerjaan ini ke Indonesia. Karena saya kadang sedih ya Mas ya. Jadi kadang gini, kayak di mana ya, di kerjaan di Damen itu dilempar ke Vietnam, ke Meksiko, ke segala beberapa negara, tapi justru kadang ada beberapa kendala yang untuk masuk ke Indonesianya itu yang rada susah. Padahal untuk opportunity-nya itu sangat sangat besar sekali. Jadi tidak hanya membuat kapal, tapi untuk bahan-bahan baku yang kita butuhkan, ya kita butuhkan misalnya ya Krakatau Steel ataupun dari PT Lens Ya ataupun berarti dari PT Tiga. sebenarnya Indonesia mampu ya untuk itu ya. Jelas Mas. Iya. Kalau negara lain mampu, kenapa kita enggak? Apa pelajaran yang bisa didapat selama bekerja di beberapa tempat ini, Mbak? Kalau pelajaran di beberapa perbedaan perusahaan ya, beda-beda perusahaan itu buat saya sangat worth it. Karena di situ setiap perusahaan itu kan punya karakteristik tersendiri, punya kebiasaan tersendiri, di mana bisa kita mencerna, menerima, siapa tahu apapun yang kita lakukan istilahnya ada suatu ide yang baru. Oleh sebab itu saya paling suka itu melihat beberapa perbedaan, terus habis itu kita gabungkan melahirkan sesuatu yang baru gitu. Ada hambatan nggak dalam berkomunikasi itu? Oh jelas Mas, tapi saya gini tak kasih tahu ya. Iya. Jadi orang itu jangan pernah takut untuk menghadapi semua orang. Karena apa? Nun sewu. Ada orang yang nggak bisa dengar, ada orang yang nggak bisa melihat, ada orang yang nggak bisa bicara. Mereka pun tetap jalan terus dan apa yang mereka inginkan bisa tercapai. Apalagi kayak kita, Thomas. Ya, istilahnya bisa semuanya. Kenapa kita kalah sama mereka, istilahnya kan gitu. Justru kita kemauan tadi ya. Ya, kemauan itu paling penting. Makanya kalau misalnya sekarang masa pandemi banyak misalnya airlines yang di ini terus mereka pada down, stress, no, ngapain? Waste time. Mendingan justru ini suatu cambuk pada saat terpepet kita harus tetap maju dan survive. Gitu. Itu yang menjadi suatu asal mau aja dulu itu. Kadang mereka sukanya itu maunya enak. Dan sedangkan kalau orang yang mau naik di atas, nggak ada orang yang langsung loncat. Mungkin ada, tapi akrobat pun kan harus belajar kan ya, bisa lompat langsung ke atas. Tapi kalau kita mulai lewat tangga dari bawah naik ke atas, kita merasakan semuanya, itu lebih indah. Tidak ada sesuatu yang instan juga ya? Tidak ada yang instan. Bisa ya itu akrobat pun hanya ada 50-50. Kamu jatuh sakit hancur, atau kalau enggak kamu memang bisa di atas. Tapi kan enggak tahu perjalanan ini. Kalau saya yang istilahnya sebagai
kerja sebagai pembantu lah istilahnya ya, pembantu di suatu perusahaan, mungkin hanya fotokopi atau mungkin apa, kita pelajarin, kita hadapin. Makanya kalau ditanyain dari semua sudut, akhirnya sekarang saya tahu gitu. Karena mulainya dari bawah juga ya waktu Iya, itu ya. iya, Mas. Betul, Iya, betul, iya. betul. From nothing Ya, from menjadi nothing to something. ya. Iya, Betul, menjadi betul. something. Iya. From something to hero lagi. Jangan kebalikannya, from something menjadi nothing Iya, iya, gitu. iya, Ya, iya. ya kan sayang Baik, gitu. baik, baik. Jadi harus ada kemauan. Kemauan. Jangan menjadi apa ya, grup manja lah. Apapun kendalanya, apapun ini tetap maju terus gitu. Akhirnya sukses. Oh, amin, puji Tuhan. Baik. Sebetulnya kalau menurut saya sukses itu ada di hati. Ya, ya. Ada di hati. Ya, selama ada kedamaian di hati dan kita melakukan segala sesuatu itu dengan senang hati, menurut saya itu sukses. Karena sukses juga nggak dilihat dari sesuatu ya. Tidak dilihat dari sesuatu, Mas. Misalnya Masnya sudah punya apa ya, punya Ferrari ataupun punya helikopter, tapi kalau tidak ada damai di hati juga nggak sukses. Ketenangan. Cuman kalau nggak punya apa-apa sih memang juga sedih ya. Makanya biar kita bisa survive hidup, itu apa? Melakukan sesuatu dengan senang hati, bersyukur. Ini memang kadang ngomongnya gampang, tapi kadang memang ngelakuinnya yang kadang memang berat. Itu pun saya alamin, Mas. Tapi cuman saya satu yang tidak pernah saya pernah lakukan itu, I never giving up. I never giving up. Semangat terus ya. Semangat terus, Mas. 45 Mas. Apalagi ada suplemen lagi. Itu Waduh. jangan lupa minum suplemen dari Usana ini. Baik. Tambah moncer Baik. nanti. Ini kembali ke pencapaian Mbak Ayu sampai dengan saat ini. Kira-kira masih ada nggak sih target-target yang belum tercapai? Mungkin kalau saya bisa share ya, Mas, target saya tuh sebetulnya bagaimana makanya saya paling seneng sekali ketemu sama orang banyak itu, apalagi tugas saya itu menjadi presentatif, berkomunikasi dengan orang banyak itu, karena di situ saya ingin sedang ngobrol kayak seperti kita ini, entah ngobrol di warung kopi ataupun di mana. Makanya kan cita-cita saya kan pengen punya angkringan itu, Mas, punya angkringan itu. Lagi di Jogja. Iya. Jadi karena di situ di mana kita duduk terus menceritakan segala pengalaman buruk ataupun pengalaman baik. Itu kalau kita share ke orang lain, dan kita nggak perlu hal sesuatu yang buruk itu terjadi pada diri kita, tapi itu suatu pembelajaran juga sebagai pedoman. Makanya yang saya inginkan itu istilahnya memberitahu orang kenapa sih kok bisa mencapai sukses dalam ini kedamaian itu. Jadi ada dua, Mas. Tahu tapi tidak dilakukan, ya kan? Misalnya, oh saya tahu bagaimana sih cara untuk survive, untuk hidup, tidak bisa terbang, tapi saya bisa masak. Misalnya gitu. Oh, berarti kalau gitu saya buat catering atau apa. Nah, itu berarti dia tahu tapi melakukan. Kan bagus. Tapi kalau tahu tapi tidak dilakukan, percuma. Yang kedua, itu istilahnya dia tidak tahu tapi melakukan. Saya balik lagi. Dia nggak bisa masak tapi berusaha pura-pura masak dan buka catering. Ya akhirnya kan mungkin nggak enak atau sayurnya lembek atau segala macam. Nah itu jadi segala sesuatu itu harus tahu dan dilakukan gitu. Kira-kira sampai dengan hari ini ada ucapan terima kasih yang belum tersampaikan nggak, Mbak Ayu? Yang belum tersampaikan maksudnya? Iya. Atau ada yang mau disampaikan? Oh ya. Kalau terima kasih itu selalu pasti saya akan terima kasih sekali kepada semuanya yang pernah ya berhubungan dengan saya, apapun segala macam, terutama juga jenengan yang memberi kesempatan sekarang ini untuk lebih ya tombok kangen ya, Mas ya. Betul. Tapi yang terutama saya ingin sampaikan itu adalah terima kasih saya kepada orang tua saya, saudara-saudara saya, teman-teman semuanya yang selalu support saya dalam sampai saya menjadi seperti ini. Baik. Tanpa mereka I'm nothing. Betul. Iya. Must to be something tapi ya. Iya, jelas. Kita jangan pernah mengecewakan diri kita sendiri, itu nomor satu. Habis itu orang-orang yang kita cintai. Gitu kan. Ya. Baik. Sebelum ditutup, ada pesan nggak buat generasi muda kita?
Tentu, apalagi generasi sekarang itu kan istilahnya sangat ini sekali ya, sangat lebih modern, lebih modern. Yang saya tandastanku kadang karena terlalu modern, kadang mereka itu lupa di tracknya dengan asal dari diri kita sendiri. Terutama untuk kepada kita harus berbakti sama orang tua, respect sama orang tua dan yang lain-lainnya. Dan memang mereka generasi sekarang memang lebih untuk Indonesia maju, lebih cuman untuk lebih ke arah dirinya sendiri, ke orang lingkungan yang selain. Tetap kita jaga budaya kita lah. Itu aja yang saya sampaikan. Terus kalau misalnya ingin berjuang, jangan pernah giving up. Planning yang bagus, mencapai sesuatu, target harus tahu dari depannya. Itu yang mau ingin saya sampaikan. Kemauan dan semangat tadi ya. Kemauan dan semangat, Mas. Karena saya selalu percaya ya, ibaratnya menghadapin siapapun kita nggak perlu takut. Karena saya percaya yang namanya singa ataupun macan itu yang istilahnya binatang buas ya. Dia nggak ada hati, nggak ada pikiran, tapi mereka bisa dijinakkan di dalam arena sirkus. Apalagi manusia seperti kita ngadepin orang galak ataupun siapa, selama kita berpegang pada sesuatu yang pada prinsipnya itu benar itu harus kita pertahankan. Itu aja. Baik, kalau gitu. Terima kasih Bayu. Ya. Akhirnya harus kita akhiri. Saya juga terima kasih Jangan lupa sekali. sehat selalu. Jangan lupa jelas. suplemen dari Usana ini. Iya, ini saya juga tak minum Betul. udah mulai rada ini. Jaga selalu kesehatan, jangan lupa minum suplemen. Suplemen kita ini adalah sudah standar internasional. Bisa Gitu. saya lihat Boleh, sebentar. silakan. Oke. Ini adalah Magnetal D nih, kalsium vitamin D Vitamin yang D. saya selalu pilih nih. Oh, siap. Gitu. Iya, Jadi iya. dari Usana, Magnetal D, dan masih banyak yang lainnya. Ini Ada bisa di vitamin C. Google nggak ini? Betul, ada link. Jangan lupa nanti bagi yang penasaran boleh beli, ada link di bawah deskripsinya. Silakan pencet aja linknya atau bisa langsung hubungi saya nantinya. Iya. Terima Oke. kasih. Akan Nanti saya kita- bawa ke Belanda nih, Baik, teman-teman saya. baik. Jangan lupa Ini order lihat ke nanti. sana. Oh, siap. Oke, akhirnya harus kita akhiri. Yeah. Kita semoga berjumpa lagi. Terima kasih. Baik, salam buat keluarga sehat. juga semuanya. Amin. Sehat Amin. selalu, Matur terus suwun. sukses kembali, dan saya nanti mau datang ke Jogja nih. Siap, Ke monggo. angkringannya. Welcome. Siap. Gitu ya. Mungkin baru tahun depan ya. Tahun Ini depan baru jadi ya. persiapan semua Baik, di baik. antara kesibukan, saya tetap nyempatin ke sana. Baik, kalau gitu. Iya, terima kasih Oke, sekali. makasih Bayu. Akhirnya harus kita akhiri obrolan aviasi kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you.